Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa alat-alat optik, yaitu loop, terus juga cat mata, ya, miopi dan hipermetropi. Kemudian sekarang kita masuk ke alat optik selanjutnya, yaitu mikroskop. Nah, di sini ya kita ketahui mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda makro, virus, bakteri, sel, tumbuhan yang tidak dapat diamati oleh mata secara langsung. Jadi mikroskop ini adalah alat bantu ya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil atau secara mikroskopis. Nah, di sini perbesaraan mikroskop itu ada beberapa macam. Ada 4 kali, ada 10 kali, 40 kali dan 100 kali perbesaran. Tergantung dari lensa okuler dan lensa objektifnya. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mikroskop itu bekerja dan bagian-bagian mikroskop itu. Nah, di sini ada namanya mikroskop ini ada gagang. Ini ada gagangnya ya, yang ini kita pegang untuk pengamatan dan bendanya ditaruh di sini. Dan di sini ada namanya lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Nah, di sini adalah menjadi sumber penglihatan pertama bagi penggunanya, yaitu untuk membentuk bayangan yang nyata di mata kita. Kemudian ada namanya lensa objektif. Namanya objek ya berarti ini dekat dengan objeknya yang kita amati, yaitu adalah bendanya. Nah, di sini tergantung dari pengamatnya. Kita mau pakai yang misalkan di sini perbesarannya berapa, tinggal diputar aja ya di sini. Kemudian ada namanya diafragma. Diafragma ini adalah komponen yang berada di dekat meja preparat. Nah, meja preparat nih yang ini nih. Nah, meja pengamatan dekat meja objek yang berada. Nah, di sini untuk menentukan berapa banyak jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke dalam objek pengamatan. Jadi di sini untuk mengatur nih. Nanti kita bisa putar-putar untuk mengatur cahaya masuknya berapa banyak. Nah, di sini ada cermin. Nah, cermin itu untuk memfokuskan cahayanya ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop. Ini adalah epidermis bawah merah. Ya, ini terlihat bahwa bagian-bagiannya terlihat sangat jelas. Dan kemudian ada kloroplas. Ini dari bagian-bagian daun dan dari bagian bawang merah. Nah, ini dapat kita lihat, tapi tidak dapat lihat secara langsung ya, harus menggunakan mikroskop. Oke, lanjut. Di sini ada proses pembentukan bayangan. Nah, ada dua cara menggunakan mikroskop, yaitu adalah mata berakomodasi maksimum. Yang selanjutnya adalah ini untuk mata berakomodasi maksimum. Kita bisa lihat ya, ada bendanya. Ini benda ini benda di ruang 2, lensa objektif. Ini lensa objektif, ini lensa okuler. Ini bendanya ada di sini ya. Kemudian nah, di sini adalah lensa okuler. Ini adalah mata pengamatnya. Nah, ini ya, dari sini ke sini ini adalah namanya S aksen OK. Nah, S aksen OK ini nilainya sama dengan min SN gitu ya. Kenapa minus? Karena bayangan dihasilkan adalah maya. Oke. Nah, kemudian ada mata tak berakomodasi. Nah, ini adalah pembentukannya ya. Nah, di sini ini karena dia garis putus-putus, dia tidak dapat menentukan mana pembentukannya di mana gitu ya. Makanya di sini adalah tahingga. S aksen OK-nya ini tahingga nih. S aksen OK-nya sama dengan minus tahingga. Nggak tahu dia bakal ketemu di mana ya, nggak ada ujungnya, nggak ada layarnya ya, nggak ada pembentukan bayangan yang dihasilkan. Nah, kemudian SOK sama dengan FOK. Nah, FOK di sini nilainya sama dengan SOK ya. SOK sama dengan FOK. Oke, kemudian di sini ada keterangannya ya. SOB berarti jarak benda. Kalau S aksen berarti jarak bayangan. Kalau misalnya ada aksen-aksennya berarti bayangan. Kalau nggak ada aksennya berarti benda langsung. Kalau OB berarti objektif, OK berarti okuler. Nah, di sini guys, ada perbedaan antara lensa objektif dan lensa okuler. Nah, kelihatan dari gambarnya ya. Ini saya kasih laser pointer. Nah, gambar di sini ya, lensa okuler itu terlihat lebih besar. Kenapa?
Karena dia memiliki ya fokusnya itu lebih besar ya dibandingkan lensa okuler. Jadi jarak fokus lensa objektif ini lebih kecil nih guys dibandingkan lensa okuler. Nah, kemudian benda terletak di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan lensa atau 2F. Ini ya, bendanya terletak antara ini, 2F dan F. Oke, ini bendanya terletak antara di sini. Oke, kemudian sifat bayangannya adalah maya, jadinya minus kan. Nah, kemudian terbalik dan diperbesar. Jadi, kalau kita lihat itu sebenarnya posisinya nggak ada di situ tuh, gitu ya. Cuman kelihatannya terbalik aja, gitu ya. Seperti teropong bintang. Oke, lanjut. Nah, di sini kita langsung fokus ya ke mata berakomodasi maksimum. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan X aksen OK sama dengan minus SN ya. Di sini adalah S aksen OK. Ini dari lensa okuler ya. Ini jarak bayangan dari lensa okuler. Nah, kemudian ini tuh nilainya sama dengan minus SN atau minus jarak mata normal. Mata normal itu jarak titik dekatnya adalah 25 cm sampai 30 cm. Nah, kemudian di sini itu ada rumusnya untuk perbesaran mikroskopnya, yaitu adalah M total, yaitu adalah MOB kali MOK. Nah, MOB ini adalah S aksen OB ya. Di sini nih kita fokus ke objektifnya dulu. Jadi MOB di objektif ini sama dengan S aksen OB, ini yang ini nih, berbanding dengan SOB. Nah, karena dia okuler ini sama dengan loop ya, nah maka menggunakan rumus loop. Loopnya loop mata berakomodasi maksimum, yaitu ini SN per FOK plus 1 untuk berakomodasi maksimum. Nah, sehingga rumusnya adalah yang ini ya. Kemudian ada D, panjang mikroskop. Nah, panjang mikroskop ini yaitu yang ini nih guys, dari objektif, lensa objektif sampai lensa okuler. Nah, berarti panjang mikroskopnya apa tuh? Ya, berarti S aksen OB ditambah SOK ya. Ini adalah D-nya. Oke, itu adalah mata berakomodasi maksimum. Contoh soal nih, kita langsung aja ya. Reza sedang melakukan pengamatan menggunakan mikroskop yang memiliki jarak titik api lensa atau titik fokusnya adalah objektif dan okulernya berturut-turut 10 mm dan 6 cm. Preparat atau bendanya diletakkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif. Pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum dengan titik dekat 30 cm, maka perbesaran mikroskop tersebut adalah titik-titik kali. Jadi perbesaran itu satuannya adalah kali ya, bukan satuan senti atau bukan satuan meter. Jadi perbesaran itu adalah satuannya kali. Oke, penyelesaian ini soalnya udah yang tadi ya. Nah, pertama kita diketahui dulu fokus objektif ya, titik apinya berarti ini fokus nih guys. Oke, titik api itu adalah fokus. Fokus lensa objektif 10 mm ya 1 cm. Kita harus samain semua penyebutnya, senti-senti semua, mili-mili semua. Karena hanya ada satu yang mili, ya berarti kita semuanya jadiin senti aja ya, biar lebih gampang. Nah, kemudian FOK-nya adalah 6 cm. Karena ini berturut-turut ya, objektif dan okuler. Yang disebut duluan adalah objektifnya dan setelah itu adalah okuler. Preparatnya diletakkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif. Sudah pasti ini adalah SOB karena jarak benda terhadap lensa objektif. SN-nya adalah titik dekat matanya ya, 30 cm, dan ini ada keterangan mata berakomodasi maksimum. Oke, kemudian kita menahan rumus yang tadi ya. M total sama dengan MOB kali MOK. Nah, MOB-nya tadi S aksen OB per SOB. Kemudian MOK-nya SN per FOK plus 1 karena berakomodasi maksimum. Ini adalah rumus umum lensa. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang awal. Ini tinggal pindahin ruas aja nih guys, ya. SOB-nya pindah ke sini. Tadinya di sini positif jadi negatif gitu ya. Karena kita mencari S aksen OB-nya. Kita ada SOB-nya, tapi ininya belum ada nih guys. Kita cari dulu. Oke ya, di sini 1 dikurang 1. Dari mana 1? Ya FOB-nya yang ini.
Kemudian 1/1,5. Ya, kita samakan penyebutnya ya. Ini 1 dibagi 1 atau 1,5 dibagi 1,5 sama aja ya. Jadi 1 juga. Dikurang 1 jadi 0,5. Ini per 1,5. Jangan lupa ini ntar diputar. 1,5 dibagi 0,5 atau sama dengan S aksen OB per 1. Jadinya kayak gini guys. 3. Oke, lanjut. Nah, udah dapat S aksen OB-nya. Nah, kita langsung bagi dengan SOB-nya. Dapat di MOB-nya. Kemudian MOK-nya kita tinggal hitung aja ya. Seperti loop biasa, tapi loop berakomodasi maksimum. SN-nya 30. Nih, 30 cm. FOK-nya yaitu adalah 6. Jadi 30 bagi 6 ya 5. Tambah 1 6. 2 kali 6 12. Iya. Ini adalah perbesaran dari mikroskop yang digunakan Reza. Oke guys, lanjut. Selanjutnya adalah mata tidak berakomodasi maksimum. Ya, tadi udah saya singgung di awal ya. Kalau misalkan ini dalam keadaan mata tidak berakomodasi maksimum, maka jarak bayangan dari lensa okulernya itu adalah minus hingga dia tidak dapat dibentuk, tidak ada pembentukannya. Oke, kemudian di sini rumusnya ya berarti perbesaran mikroskop sama dengan MOB kali MOK sama kayak tadi. Ini MOB-nya nggak berubah, yang berubah hanya apa? Hanya okulernya aja. Okulernya berubah, tadinya +1 untuk berakomodasi maksimum, untuk tidak berakomodasi maksimum tidak usah ditambahkan +1 ya, sama aja. Okuler ini menggunakan loop ya, jadi menggunakan perbesaran loop rumusnya. Oke, selanjutnya panjang mikroskop. Panjang mikroskop berarti ini nih ya, SOB S aksen OB ditambah SOK, atau SOK nya bisa diganti nih ya dengan FOK. Kenapa? Karena SOK sama dengan FOK gitu ya. Jadi ini, atau rumus lainnya D sama dengan S aksen OB ditambah SOK gitu ya. Oke. Contoh soal. Nah, si Reza lagi nih. Nah, tapi di sini perbedaannya dia tanpa berakomodasi. Titik api lensa itu adalah titik fokus ya. Jangan sampai kalian salah menafsirkan. Nah, kemudian preparatnya diletakkan jarak 1,8 cm dari lensa objektif dan digunakan oleh mata normal dengan titik dekat 24 cm yang sekarang nih. Kemudian matanya tidak berakomodasi maksimum. Jika jarak antara lensa objektif dan lensa okuler 24 cm, maka perbesaran mikroskop tersebut adalah, nah ini adalah penyelesaiannya. Oke, diketahui dulu FOK. Di sini ingat ya, titik api. Titik api itu bukan ya api apa ya gitu, maksudnya api itu adalah titik fokusnya. Oke. Fokusnya di sini adalah, fokus okulernya adalah 6 cm. Kemudian preparatnya, bendanya diletakkan pada jarak 1,8 cm. Kalau benda berarti lihat di sininya objektif, berarti SOB-nya 1,8 cm. Kemudian mata normalnya titik dekatnya 24 cm. Tanpa berakomodasi ya. Berarti ntar si okulernya nggak ditambahin +1. Kemudian jarak antara lensa objektif dan lensa okulernya. Nah, ini diketahuinya apa nih? Jaraknya berarti D gitu ya. Oke, kemudian perbesaran totalnya M total. Nah, seperti yang tadi, kita cari dulu nih komponen dari perbesarannya itu. Yang penting kita paham rumus perbesaran itu adalah S aksen OB, SOB, SN dan FOK. Ada 4 komponen ini, 4 variabel ini ya. Ini ada untuk cari MOK, kemudian SN-nya ada ya, untuk cari MOK udah aman tuh. Nah, ini ada, tapi S aksen OB-nya nggak ada nih, S aksen OB-nya. Berarti kita cari dulu. Gitu, bisa menggunakan panjang mikroskop. Ya. D sama dengan S aksen OB plus FOK. Pindahin ruasnya aja ya. Si FOK-nya pindahin ke sana, tadinya positif jadi negatif. Kemudian 24 dikurang 6 jadi 18 cm.
meter. Oke, kemudian di sini ya kita tinggal penyelesaian aja seperti biasa. SA sen OB yaitu 18, SOB-nya yaitu 1,8 dan SN-nya adalah 24. Coret-coret dapat 4, coret-coret dapat 10. Jadi 40 kali. Oke, itu aja guys. Jadi perbedaannya ada di situ ya. Cuman ada di lensa okulernya aja. Untuk mata berakomodasi menggunakan mikroskop, lensa okulernya menggunakan rumus loop yang ada plus satunya. Untuk tidak berakomodasi tidak usah pakai plus 1. Cukup sampai situ, objektifnya sama aja. Oke. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Harap maklum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.